Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya dosen pengampu mata kuliah profesi kehumasan akan menjelaskan tentang pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 mata kuliah profesi kehumasan, mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang kampanye PR dan strategi PR. CSR atau Corporate Social Responsibility dan menunjukkan penguasaannya. Kognisi 6, psikomotorik 5, afeksi 5. Indikator subcapaian MK-nya, mata kuliahnya, kreativitas menghasilkan karya tentang kampanye PR dan strategi CSR, kemampuan membuat portofolio tentang kampanye PR dan strategi CSR, dan ketepatan menunjukkan penguasaan kampanye PR dan strategi CSR. Kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya adalah observasi, karya video, dan portofolio catatan perkuliahan di blok masing-masing. Metode pembelajarannya, kuliah dan diskusi kelas dengan durasi 150 menit. Tugas kelompoknya dilakukan oleh kelompok 10 dalam bentuk menghasilkan karya video kampanye PR ya dan strategi CSR dan menunjukkannya di kelas. Jadi video materi ya ini ya. Nanti bisa dilihat di teks file RPS-nya ya. Jadi karya video materi. Mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan kampanye PR dan strategi CSR oleh peserta perkuliahan dan menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan kampanye PR dan strategi CSR di blok masing-masing untuk semua individu karena ini adalah tugas individu. Keterampilan pokok bahasanya adalah tentang keterampilan profesi kehumasan. Dalam hal ini ada PR campaign atau kampanye PR dan strategi CSR sebagai tools mencapai tujuan organisasi. CSR atau Corporate Social Responsibility ini adalah kegiatan perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dengan layanan dari perusahaan itu atau dengan produk dari perusahaan itu. Jadi misalnya contohnya nih pabrik rokok Jarum, dia membiayai klub bulu tangkis, ya kan, mendirikan gedungnya, membiayai pelatihannya, itu kan sama sekali nggak ada hubungannya dengan produk rokoknya, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan layanan atau jasa atau produk dari perusahaan tersebut. Tapi efeknya adalah image baik terhadap perusahaan rokok Jarum. Jadi semua kegiatan public relation itu ya harus berorientasi pada kebaikan dari atau sisi positif atau image positif dari perusahaan di mana dia berada. Jangan sampai kontraproduktif. Jangan sampai misalnya misalnya perusahaan farmasi tapi membiayai iklan rokok. Nah, bisa tuh kayak gitu. Karena biasanya sebaliknya, perusahaan rokok ya kan membiayai iklan misalnya iklan hiburan ya, iklan hiburan dibiayai oleh perusahaan rokok kan gitu. Nah, kalau itu kalau perusahaan rokok yang kemudian membiayai iklan hiburan sih masih ada ininya ya, masih tidak begitu kontraproduktif ya. Tapi kalau perusahaan medis kesehatan misalnya ya, atau khususnya rumah sakit jantung, kok di situ ada iklan rokoknya gitu, atau misalnya rumah sakit jantungnya itu dibiayai oleh perusahaan rokok gitu ya, sebagai bentuk corporate social responsibility oleh perusahaan rokok kan juga gak mungkin ya, gak mungkin. Jadi corporate social responsibility itu adalah
perusahaan memiliki tanggung jawab sosial gitu terhadap masyarakat sekitarnya di mana perusahaan itu berada, terhadap masyarakat sekitar buruhnya, masyarakat sekitar manajemennya. Tanggung jawab sosialnya ya dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, non-profit oriented, tapi berorientasi pada image positif dari perusahaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.